Pada 11 Oktober 2024, Atlus merilis sebuah game berjudul Metaphor Refantazio, sebuah game fantasi RPG yang syarat dengan politik. Betul sekali, karena cerita game ini mengangkat kisah tentang sebuah kerajaan yang tengah dalam krisis kepemimpinan dan tengah mencari sosok pemimpin baru beserta ideologi barunya. Uniknya, Metaphor Refantazio itu dirilis saat Indonesia sedang dalam masa-masa pemilihan umum, atau setidaknya saat isu-isu politik dan pemilihan presiden di Indonesia tengah memanas. Jadi banyak juga fans yang mengaitkan game ini dengan kondisi perpolitikan di Indonesia. Tapi, apakah kalian tahu kalau cerita Metaphor Refantazio mengambil inspirasi dari sebuah buku berjudul Utopia yang ditulis pada abad ke-16 oleh seseorang pemikir humanis, negarawan, sekaligus martir Katolik bernama Thomas More? Biarpun tidak ada konfirmasi langsung dari Atlus maupun Studio Zero mengenai hal ini, namun kesamaan peta Kingdom of Uchronia di Metaphor Refantazio dengan peta Utopia dalam bagian kedua buku Thomas More mengindikasikan kalau game ini memang terinspirasi dari buku itu. Belum lagi nama-nama tokoh penting gamenya yang diambil dari buku itu sendiri, seperti More yang diambil dari Thomas More dan King Hythlodaeus V yang diambil dari nama seorang pelancong filosofis, Raphael Hythlodai. Dalam percakapan More juga didapati kalau King Hythlodaeus V atau dirinya sendiri pernah melakukan sebuah perjalanan guna meneliti berbagai bangsa. Dan kisah perjalanan Hythlodaeus V ini kemudian ditulis ke dalam sebuah buku oleh More. Sama seperti Thomas More yang menuliskan cerita-cerita Raphael Hythlodai dalam bukunya. Secara singkat, kisah Metaphor Refantazio yang diperkenalkan syarat dengan nuansa politik sebenarnya tidak benar-benar mengusung tema politik. Karena sepanjang permainan kita justru dihadapkan dengan peperangan ideologi. Inti kisah dari Metaphor Refantazio adalah tentang utopia, sebuah negara ideal dan bentuk negara terbaik yang pernah ada. Bagi More, utopia digambarkan sebagai negara-negara modern yang berdiri di zaman kita sekarang. Negara-negara yang memberikan kebebasan dan hak yang adil bagi seluruh rakyatnya tanpa membedakan ras dan status sosial. Tapi, apakah kalian tahu kalau buku Utopia ini diindikasikan menjadi sebuah proto-komunis? Dan secara tidak langsung, Metaphor Refantazio juga membawakan berbagai paham-paham kiri ala komunisme ini lewat sosok protagonisnya. Pada bagian pertama buku Utopia, kita diajak menyaksikan perdebatan antara dua cara pandang. Di satu sisi, More sebagai representasi dari realisme politik mempertanyakan keengganan Hythlodai untuk menjadi penasehat kerajaan. Namun Hythlodai justru menolak keras gagasan itu. Menurutnya, menasehati raja hanya akan membuat dirinya stres, karena para penguasa lebih suka mendengarkan apa yang menyenangkan di telinga mereka, bukan apa yang benar-benar harus mereka lakukan. Disinilah letak kritik yang paling tajam dari More, bahwa sistem kekuasaan kala itu tidak membuka ruang bagi kebenaran, melainkan hanya memperkuat kekuasaan itu sendiri. Kita bisa melihat reaksinya hingga hari ini, di mana dalam banyak sistem pemerintahan, suara yang menyuarakan keadilan justru sering dikucilkan. Sebuah kritik terhadap sistem feodalisme yang sering digaungkan oleh kaum kiri. Masuk ke bagian kedua, Hythlodai menggambarkan tentang Pulau Utopia, sebuah masyarakat yang tidak mengenal kepemilikan pribadi, di mana segala sesuatu dimiliki bersama. Warganya bekerja 6 jam sehari, mendapatkan pendidikan yang menyeluruh, dan memilih pemimpin secara demokratis. Tidak adanya kasta atau kelas sosial, dan semua warga berpakaian sama. Bahkan rumah mereka berpindah setiap 10 tahun sekali, agar tidak muncul kecintaan berlebih kepada harta. Namun jangan salah tangkap, Utopia itu bukan sekedar blueprint masyarakat ideal. Banyak sejarawan meyakini bahwa ini adalah sebuah satir. More dengan kecerdikannya ingin memancing pembaca untuk berpikir, mungkinkah masyarakat seperti ini benar-benar ada? Atau justru mungkinkah kita sudah terlalu terbiasa dengan sistem yang tidak adil, sampai-sampai solusi yang masuk akal seperti dalam buku Utopia ini terasa mustahil? Karakter More dalam Metaphor Refantazio yang tentunya terinspirasi dari Thomas More menulis sebuah buku berjudul Utopia. Buku yang berisi ide-idenya tentang dunia utopia serta kritiknya terhadap sistem pemerintahan Kingdom of Uchronia. Sama seperti Thomas More, karakter More juga menulis bukunya dalam 2 bagian yang disampaikan selayaknya sebuah novel fiksi. Game ini dibangun atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat mirip dengan Utopia. Bagaimana seharusnya dunia itu diatur? Siapa yang berhak memimpin? Dan apakah kita bisa menciptakan sistem yang lebih baik? Yang menarik, dalam game ini kita tidak hanya membaca dan merenung seperti saat membaca Utopia.
Namun kita diminta untuk membuat pilihan, kita diminta untuk mengarahkan jalannya cerita, kita berpartisipasi dalam sebuah proses politik fiktif di gamenya. Sebuah mekanisme pembelajaran politik yang luar biasa kuat, khususnya bagi gua, generasi yang besar bersama video game. Karakter More dalam metafor pun seperti Thomas More asli. Ia bukanlah sosok revolusioner yang meledakkan sistem dari luar. Ia adalah seorang pemikir yang menentang logika kekuasaan dari dalam melalui gagasan, filosofi, dan refleksi tentang keadilan. Melalui narasi ini, Atlus ingin menunjukkan kepada kita bahwa utopia bukanlah karya yang mati di perpustakaan. Ia hidup dalam diskusi kita tentang demokrasi, reformasi, dan bahkan dalam wujud media modern seperti video game. Dengan membandingkan karya Thomas More dengan game metafor Fantazio, kita melihat bahwa gagasan tentang dunia yang lebih adil selalu menjadi pertanyaan abadi manusia. Tidak peduli medianya apa, mau itu buku, koran, atau secara lisan, atau bahkan secara digital. Dalam kisah metafor Fantazio, King Hythlodaeus V memutuskan untuk mengakhiri sistem pemerintahan monarki yang berbasis darah atau keturunan. Ia ingin semua rakyatnya ikut andil dalam menentukan pemimpin mereka yang baru. Dimulailah sebuah sayembara Royal Election untuk memperebutkan tahta raja. Sayembara ini menuntut para kandidat yang berasal dari berbagai ras dan memiliki visi misi berbeda untuk mendapatkan suara rakyat terbanyak. Dan menarik ya, sama seperti di Indonesia, kalian tahu 3 kandidat terkuat selama sayembara itu siapa? Ya, Wowo, Janggar, dan juga Mas Anies. Atau dalam game ini adalah Louis, protagonis, dan Gordon. Wowo mewakili Louis, sosok yang memiliki background militer dan karismanya sebagai seseorang yang kuat. Sementara Mas Anies mewakili Forden, sosok agamawan dari agama mayoritas penduduk kerajaan. Dengan karismanya ia menarik suara dari para pemeluk agama. Sementara Janggar, ampun DJ, mewakili protagonis, sosok yang bukan siapa-siapa dan lahir dari masyarakat kecil serta berambisi membela masyarakat kecil. Mana rambutnya sama-sama putih lagi, anjing. Apakah ini Atlus sengaja riset ke Indonesia, guys? Atau memang beginilah mayoritas perpolitikan berjalan di negara yang primitif layaknya Indonesia? Sekarang mari kita fokus kepada 2 kandidat dulu, yakni Louis dan protagonis. Dikarenakan keduanya mengambil inspirasi yang sama dalam menciptakan ideologi mereka, yaitu buku Utopia karangan More. Dalam Utopia, More menuliskan tentang masyarakat ideal yang sebenarnya merupakan cerminan untuk mengkritik dunia nyata. Demikian juga di metafor Fantazio, di mana buku Utopia adalah kritik terhadap Kingdom of Uchronia dan sebuah gagasan berisi ide-ide tentang sistem politik yang lebih adil dan setara. Protagonis menjadi agen perubahan, bukan karena ia kuat secara fisik, tapi karena ia membawa ide-ide besar, ide tentang pemerintahan rakyat, keadilan sosial, dan etika kekuasaan. Persis seperti gagasan Thomas More yang ditulis 5 abad yang lalu. Ia menawarkan gagasan tentang transformasi dari monarki absolut ke semi-republik atau meritokrasi, di mana hal ini memungkinkan terciptanya persamaan kesempatan dan penolakan diskriminasi kasta yang menjadi masalah besar di kerajaan. Baginya, kebebasan bagi seluruh rakyat adalah hal yang terpenting. Sementara itu, Louis Guibern dalam metafor Fantazio adalah kandidat Royal Election yang mewakili ideologi yang sangat berbeda dari protagonis. Ia adalah sosok yang penuh karisma, rasional, dan bahkan filosofis, namun memancarkan aura otoriter dan teknokratis. Ia ingin membangun sebuah dunia yang tertib, kuat, efisien, dan hierarkis, dengan alasan bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mencegah kekacauan. Louis itu bukan penjahat dalam arti klasik. Ia adalah devil advocate, seseorang intelektual dengan niat baik namun dengan metode yang berbahaya. Pilar ideologi Louis adalah pemerintahan yang dipegang oleh segelintir elit yang mumpuni. Menurutnya, kekacauan muncul dari kebebasan yang berlebihan dan rakyat tidak selalu tahu apa yang terbaik. Jadi, biarkan ahli saja yang memutuskan. Dan baginya dunia ideal itu masih mungkin, tapi hanya bisa dicapai dengan pengorbanan yang besar. Bagian inilah yang membuat metafor sangat filosofis. Baik protagonis maupun Louis sama-sama anak ideologis dari buku Utopia, tapi mereka memilih halaman yang berbeda untuk dijadikan fondasi politik. Thomas More dalam Utopia tidak pernah menyatakan bahwa masyarakat ideal bisa dicapai tanpa pengorbanan.
Justru dalam bab 1, karakter Raphael Hithlodai menyatakan bahwa kerajaan dan bangsawan sering tidak bisa menerima nasihat rasional karena mereka terobsesi pada kekuasaan. Dan itulah yang digunakan Lewis untuk membenarkan perlunya pemimpin yang kuat dan tidak terikat kepada kehendak rakyat. Ironisnya, Lewis dan protagonis itu sama-sama percaya bahwa sistem lama sudah rusak. Bedanya, protagonis ingin menggantinya dengan sistem moral baru yang berbasis partisipasi, sementara Lewis ingin menggantinya dengan sistem tertib yang dikendalikan secara vertikal. Dalam konteks metafor Refantasio, kita tidak hanya diajak untuk memilih pemimpin, melainkan kita diajak untuk memikirkan cara kita memahami kekuasaan dan masa depan masyarakat. Baik protagonis maupun Lewis membawa warisan utopia, tapi memaknainya secara berbeda. Apakah kita percaya bahwa manusia bisa tumbuh melalui kebebasan dan kerjasama, ataukah kita melihat masyarakat sebagai massa yang berbahaya, yang hanya bisa diatur melalui kekuasaan terpusat? Itulah dilema politik abadi yang sekarang tampil dalam bentuk sebuah game JRPG. Namun akarnya sudah tertanam sejak tahun 1516 oleh Thomas More. Kalau kalian membaca buku Utopia karangan Thomas More, kalian akan mendapati kalau buku ini menjadi semacam proto-komunis atau sebuah cikal bakal lahirnya banyak ideologi dan salah satunya ya komunis. Host Cokro-Minoto adalah tokoh pergerakan nasional yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia. Ia adalah salah satu tokoh Sarekat Islam. Ia memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan organisasi ISDV, sebuah organisasi yang nantinya akan berganti nama menjadi PKI. Cokro-Minoto juga dikenal memiliki pengaruh besar terhadap tokoh-tokoh ISDP seperti Semaun. Cokro-Minoto memiliki dua orang murid yang terkenal, yaitu Soekarno dan Semaun. Soekarno mengembangkan ideologi dan gagasan-gagasan gurunya Cokro-Minoto menjadi sebuah ideologi yang dipakai oleh Indonesia sampai sekarang. Sementara Semaun mengembangkan ideologi tersebut dan menggabungkannya dengan paham komunisme yang ia pelajari untuk menciptakan sebuah ideologi saingan Soekarno. Sama seperti protagonis dan Lewis, Soekarno dan Semaun juga mengambil pedoman dari tempat yang sama. Lagi-lagi, apakah ini Indonesia Reference, Atlus? Dalam buku Utopia, Thomas More menawarkan bentuk negara ideal sebagai negara di mana tidak adanya properti pribadi atau tidak adanya hak kepemilikan pribadi, sama seperti dalam komunisme. Utopia dan Marx juga sama-sama mengkritik ketimpangan akibat feodalisme dan berusaha menggantinya ke sistem baru yang melibatkan masyarakat. Sang protagonis dan More juga ingin kelas sosial itu dihapuskan sepenuhnya, sama seperti yang ingin dilakukan oleh komunisme. Namun bedanya, protagonis masih mengakui keberagaman agama dan tidak sepenuhnya menghardik paham agama. Tapi ada yang menarik nih. Di Grand Thread, saat kalian mengobrol dengan NPC warga, kalian bisa saja dapat pertanyaan tentang apa yang kamu imani. Dan jawaban yang diberikan itu antara diam atau menjawab kalau setiap orang punya keyakinan berbeda. Ini bisa jadi indikasi kalau sang protagonis itu sebenarnya ateis. Bagi kalian yang mungkin cuma sekedar main dan tidak begitu familiar dengan sejarah dan buku-buku politik, kalian mungkin hampir tidak menyadari tentang bagaimana metafor Refantasio yang mengambil referensi dari buku Utopia sedang memberikan kalian paham-paham proto-komunisme. Jadi setelah menonton video ini, kalian mungkin bisa mainin ulang gamenya dan coba kulik-kulik lebih dalam dari berbagai maksud yang tersembunyi di gamenya. Bukankah akan jadi seru gitu kalau kalian tuh tahu ini tuh maksudnya apa, oh ini tuh konteksnya apa gitu kan? Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana? Coba tulis di komentar. Ya walaupun gue udah mulai muak juga ya denger banyak orang yang berkomentar game ini ceritanya klise-klise aja dan B aja, terus dibanding-bandingin sama Clair Obscure Expedition 33. Ya mentang-mentang genrenya sama-sama fantasi gitu kan. Padahal mah pesan moralnya tuh berbeda cuy. Gue Admin R dan hebat juga ya lu nonton ini sampai selesai. Sampai ketemu di kehidupan selanjutnya cuy. Bye-bye.